Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membuat model CFD dari suatu penampang airfoil. Untuk bagaimana caranya membuat part airfoil di Autodesk Inventor, kalian bisa ikutin tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja kita klik simulation untuk terhubung dengan program Autodesk Simulation CFD. Sebelumnya kalian harus save dulu project kalian. Tunggu. Pastikan komputer kalian sudah terinstall Autodesk Simulation CFD. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat part untuk fluidanya. Ya, klik Geometry Tools, kemudian Exit Volume, kemudian ini kalian lebarkan untuk memudahkan nanti. Oke, misalkan segini, kemudian klik Create. Ini langkah berikutnya adalah kalian tentukan material dari masing-masing part tersebut. Misalkan ini kita transparankan untuk mempermudah supaya kita bisa lihat ke dalam. Oke. Untuk airfoilnya kita beri bahan berupa solid, misalkan terbuat dari aluminium. Klik play, kemudian untuk fluidanya kita setting berupa udara, kemudian klik play. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan boundary condition ya untuk inlet dan outletnya. Oke, kita klik inletnya di sini, di depan sini. Mohon maaf, depan sini. Oke, sampai muncul tanda panah di sini, pastikan. Kemudian kita input inletnya berupa velocity. Misalkan pesawat tersebut terbang dengan kecepatan 500 km per jam berhour. Apply, kemudian ya bagian belakangnya boundary conditionnya berupa pressure, berupa tekanan atmosfer ATM, kemudian klik 1 atmosfer, play misalkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita langsung mesh sizing dengan auto size agar lebih cepat. Kemudian klik solve ya. Di sini kalian tinggal klik iterasinya mau berapa jumlahnya. Makin banyak makin bagus, tapi makin lama komputasinya. Oke, langsung saja di sini saya langsung pilih aja 100, kemudian klik solve. Ditunggu. Nah, oke, di sini kalian bisa melihat ya grafik iterasinya di sini. Jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat, kalian harus menunggu iterasi sampai dengan 100. Untuk menunggu sampai iterasi di sini kita akan beritahu bagaimana caranya melihat distribusi di airfoil, distribusi kecepatan atau distribusi tekanannya. Bagaimana caranya? Klik plans, kemudian klik add. Oke, langsung muncul bidang seperti ini, plan seperti ini, kemudian ditarik, diputar ya, kemudian diputar sebesar 90 derajat. Oke, di sini, kemudian dibalik. Oke, akhirnya kita dapat melihat distribusi kecepatan ya di bagian atas airfoil dan bagian bawah airfoil. Namun hasil yang ada saat ini belum akurat karena iterasinya masih sampai 35. Jadi untuk menghasilkan hasil yang akurat kita tunggu sampai 100. Di sini terlihat seiring dengan berjalannya iterasi maka ada perubahan pada distribusi kecepatannya. Oke, kemudian jika kalian ingin melihat distribusi pressure-nya, distribusi tekanan, kalian bisa lihat dengan klik ini.
Oke, kemudian ininya dihilangkan ya. Oke, dari sini kita dapat melihat bahwasanya tekanan pada bagian bawah airfoil lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang berada di atas airfoil. Hal ini dapat menyebabkan gaya lift pada penampang pesawat. Sayap pesawat. Oke. Ini hasilnya masih belum 100. Oke, kemudian setelah ini kita ingin mengetahui bagaimana sih alur aliran fluida yang menabrak airfoil ini. Oke, kita langsung saja. Klik ini. Ini kita geser. Oke, misalkan kita ingin melihat aliran fluidanya seperti apa ya. Kita buat plan baru, dan kalian klik add, kemudian klik plan, kemudian klik add. Oke, setelah itu terbentuklah plan baru. Oke, kalian langsung klik ini, kemudian klik lambang ini, lambang press, kemudian di sini pilih rectangular grid. Ya, di sini kalian tinggal pilih berapa titiknya, misalkan 6 dikali 6 ya, 6. Oke, kemudian klik add point, kemudian kalian tinggal geser. Misalkan kalian ingin tahu ya pola aliran di sini ya, di wingtip, di ujung sayap, misalkan di sini. Oke, kemudian klik add preset. Oke, akhirnya kita dapat melihat pola alirannya seperti apa ya, dan alhamdulillah iterasi sudah mencapai 100%. Akhirnya kita bisa melihat kondisi distribusi tekanan yang cukup akurat. Ini kita remove saja. Oke. Oke, di sini kita bisa melihat ya distribusi tekanan dan distribusi kecepatan. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana aliran fluidanya di sini. Kita di sini bisa melihat terjadinya vortex ya. Di sini. Di sini terjadi vortex di wingtip. Ada pusaran fluida pada ujung sayap. Oke, tutorial kali ini sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.